di lembah sungai nan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku akan melanjutkan cerita bertaruh nyawa di alas demit part kedua ya. Di dalam part 2 ini, ceritanya 3 orang pendaki ini mulai tak tentu arah kemana ia berjalan. Sampai-sampai menemui demit-demit yang mereka kira itu warga lokal. Padahal itu adalah demit penunggu alas merbabu. Penasaran ceritanya seperti apa? Langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Wingit dimulai. Bayu, rasa sangat rindu, terkenang kampung halaman. Bismillah bisa, biar aku lagi yang di depan, ucap Kelana. Beneran tahu arahnya? Tanya Zafar dan Sanjaya. Kalian berdua percaya nggak? Balas Kelana. Kalau ada yang lebih paham, silakan. Biar aku yang paling belakang, imbuhnya. Namun, Zafar dan Sanjaya malah diam dan saling lihat. Udahlah kamu aja, sok. Jalan duluan, ujar Zafar. Oke, jawab Kelana. Seraya berpindah tempat ke depan Sanjaya. Aku gak mau belakang, kamu yang belakang Jai, ucap Zafar. Tidak menunggu lagi, Kelana menuruni bukit dengan hati-hati. Jalanan yang lembab membuat kaki mudah terpleset jika salah sedikit saja saat menapak. Sepanjang perjalanan turun, Zafar terus-terusan mengoceh, mengumpati perjalanannya kali ini. Mendingan turun lagi aja lah, kalau udah nemu jalan yang bener, ucap Zafar. Turun aja sendiri, biar ditangkap sama gerombolan pocong tadi. Biar aku mendaki sendiri sama Kelana, balas Sanjaya dengan nada kesal. Ah, sudahlah, percuma juga kamu mengutuk keadaan sekarang ini. Dijalani aja, aku pun bingung, kenapa kita bisa kesasar ke sini, tukas Kelana pada Zafar. Untungnya, keadaan masih memberi mereka bertiga cuaca yang baik. Bintang-bintang pun terlihat dari balik rimbunnya pepohonan. Kelana masih melihat Zafar dengan wajahnya yang kesal. Tapi, mau apa lagi selain tetap berjalan daripada diam saja di hutan ini? Yang ada malah akan membuat keadaan semakin sulit. Waktu terus berputar, hingga hampir 1 jam berjalan kembali menyusuri hutan yang banyak ditumbuhi tanaman liar, hingga batas pinggang orang dewasa. Kerap kali, Kelana menyingkirkan rumput-rumput liar yang menghalanginya. Tapi, sampai di titik ini, Kelana masih belum bertemu dengan jalur pendakian yang seharusnya. Kelana menghela nafas, lalu berujar, "Berhenti dulu ya, capek." Seraya menepikan langkahnya, lalu duduk di atas batang pohon yang tumbang. Apa emang udah sejauh ini kita salah jalan ya? Perasaan tadi gak lewat jalan yang rapat begini deh, ucap Sanjaya. Aku juga gak tahu. Aku tadi lihatnya ya jalanan biasa. Aku baru sadar waktu di atas tadi, jawab Kelana. Cukup lama mereka bertiga berdiam diri di situ. Sampai akhirnya Kelana mendengar suara anak-anak seperti sedang bermain tak jauh dari tempatnya istirahat. Kalian dengar suara? Belum sempat Kelana menyelesaikan pertanyaannya, tiba-tiba Zafar menyelanya. Anak-anak? Iya, aku dengar juga. Kenapa ada suara anak-anak di dalam hutan gini ya? Tanya Sanjaya. Mereka bertiga bingung. Kenapa bisa ada suara anak-anak bermain di dalam hutan yang rapat begini? Apa mereka warga lokal yang sudah terbiasa main di tempat seperti ini? Tapi mana mungkin? Kelana berdiri, memeriksa keadaan di sekitarnya sambil mencari dari mana suara anak-anak itu berasal. Suara itu kedengaran jelas, tapi belum kelihatan di mana wujudnya. Kelana memeriksa keadaan di sekitarnya, menerawang jauh dengan mata telanjangnya. Walau ia tahu itu tak berpengaruh apa-apa.
Mau cari kemana? Tanya Zafar pada Kelana. Gak tahu, jalan lagi aja lah, yuk. Entah kenapa, perasaan Kelana bertambah mengganjal, seperti merasa akan terjadi sesuatu hal setelah ini. Kelana berjalan lagi, diikuti Zafar dan Sanjaya di belakang. Dengan hati-hati, Kelana memilih jalanan mana yang harus ia lewati. Dia harus tetap tenang, karena jika panik sedikit saja di saat tersesat begini, bisa mempengaruhi pikirannya dalam mengambil sebuah keputusan. Tenang atau celaka, hanya itu pilihannya. Sekelebat bayangan hitam tiba-tiba saja melintas di depan Kelana. Kelana yang terkejut lantas sedikit tersentak ke belakang. Hal itu membuat Zafar yang di belakangnya pun ikut kaget. Astagfirullah, sebut Kelana. Ada apa, Nah? Kamu lihat apa? Tanya Zafar dan Sanjaya. Ada yang lewat. Bayangan hitam. Dan cepet banget tadi. Sampai aku gak bisa lihat apa itu. Beneran? Tanya Zafar lagi sambil mendekat ke arahnya. Udahlah, jalan lagi aja yuk. Ajak Kelana. Kali ini, Kelana lebih berhati-hati dan waspada lagi. Di sisi lain, suara anak-anak itu masih kedengaran sedari tadi. Kalau lihat apa-apa, terutama sesuatu yang aneh, ngomong aja ya, gak usah takut. Ucap Kelana kepada dua rekannya di belakang. Gak usah takut, mana bisa, umpat Zafar. Kelana tetap berjalan, tanpa menghiraukan perkataan Zafar. Sekelebat bayangan tadi muncul lagi dan berpindah dengan cepat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Secara alami, keberanian Kelana bertambah sendiri. Ia menatap dan mengikuti bayangan itu saat bergerak. Sampai akhirnya, bayangan hitam itu berhenti di satu titik dekat pohon terbesar di hutan ini. Kelana yang menyadarinya pun spontan berjalan ke arahnya. Apa kalian gak lihat itu? Tanya Kelana sambil mengarahkan senternya ke arah pohon terbesar di hutan itu. Apa itu? Jawab Zafar. Sepertinya benar, ada anak-anak, sahut Sanjaya. Coba aku periksa dulu ya, kata Kelana. Kelana mendekatinya, memastikan apa yang berdiri di sana. Kelana mematikan senternya, lalu berjalan pelan dengan hanya dibantu cahaya bulan yang tak begitu terang. Langkahnya pun senyap, hampir tidak bersuara. Semakin dekat, wujudnya semakin kelihatan. Ternyata, yang dikatakan Sanjaya benar. Kelana melihat 3 orang anak kecil sedang bermain kejar-kejaran di atas tanah yang agak lapang. Tapi, ternyata tidak hanya ada mereka. Ada satu sosok lagi yang baru Kelana sadari keberadaannya. Apa itu? Tanya Kelana dalam hati. Kelana, jangan jauh-jauh, seru Zafar dan Sanjaya. Dan beberapa detik kemudian, Kelana mengetahuinya. Jika sosok itu adalah perempuan dengan kebaya serba putih sedang duduk dan menyisir rambut panjangnya yang tergerai berantakan, hingga ke pundaknya menggunakan jemari tangannya. Dia tampak sambil mengawasi anak-anak yang bermain di dekatnya. Sepertinya dia ibu dari ketiga anak-anak itu. Kelana merasa janggal dengan keberadaannya itu. Kelana pun bertanya-tanya sendirian di dalam hatinya. Mereka siapa? Apa benar jika mereka warga yang tinggal di desa tak jauh dari sini? Tapi, mengapa malam-malam begini mereka kemari? Perasaan Kelana berkecamuk. Ia semakin penasaran. Saat Kelana mencoba melihat wajah perempuan itu dan ketiga anaknya, gelapnya malam menghalanginya. Kelana mengambil nafas dalam-dalam, kemudian melihat ke belakang, melihat Zafar dan Sanjaya, memastikan mereka berdua masih berada di sana menunggunya. Kelana semakin melangkah maju mendekat ke tempat perempuan dan ketiga anak-anak itu. Jika dia tidak mendapatkan jawaban dari apa yang ia lihat dengan kedua matanya, maka ia akan bertanya secara langsung kepada mereka. Kelana kembali melangkah lagi. Saat tinggal terpaut beberapa langkah saja dengan mereka, tak sengaja kaki Kelana menginjak ranting kering hingga menimbulkan suara. Krek!
Spontan, suara itu membuat perempuan itu dan ketiga anaknya menoleh ke arah Kelana. Kelana panik karena keberadaannya sudah diketahui oleh mereka. Namun, rasa panik Kelana seketika meninggi. Rasa takutnya pun demikian, manakala ia melihat ke arah perempuan dan ketiga anak tadi. Di situ, wajah mereka sudah jelas dilihat oleh Kelana. Tapi, Kelana hanya melihat mulut di wajahnya. Tidak ada mata dan hidung di wajahnya. "Kamu ngapain, Mas?" ucap wanita itu dengan suaranya yang kedengaran lembut tapi menggugah rasa takut. Tubuh Kelana seketika tidak bisa digerakkan. Kenapa? Bagaimana bisa ia tidak memiliki mata, tapi bisa mengetahui keberadaan Kelana yang tak jauh darinya? "Mas, kemarilah mas. Ndak perlu takut. Kalau aku ingin mencelakaimu, dari sekarang tubuhmu kutendang ke jurang sana," kata perempuan tak berwajah itu lagi. Kelana masih diam kaku. Bulu kuduknya berdiri dan mulai keluar keringat dingin dari balik bajunya. Di tengah-tengah ketakutan itu, Kelana melihat perempuan itu berdiri, seperti hendak menghampiri Kelana yang masih mematung di depannya. Anak-anaknya yang dari tadi bermain lalu lalang pun kini ikut menatap ke arah Kelana. Mereka bukanlah manusia, melainkan demit penghuni hutan ini. "Kelana!" Sanjaya dan Jafar memanggilnya dari kejauhan. Sosok perempuan tak berwajah itu semakin dekat. Di sini, sosoknya semakin kelihatan. Walaupun mengenakan pakaian berwarna putih, namun kulit di sekujur tubuhnya gosong dan penuh sayatan luka yang belum kering. "Ya Allah, tolong aku. Apa yang perempuan ini inginkan dari aku?" Tubuh Kelana semakin bergetar. Keringatnya mengalir deras dari balik bajunya. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya ke arah kepala Kelana. Ternyata kuku di tangannya teramat panjang dan berwarna hitam. Aroma anyir menyengat dan membuat Kelana menahannya dalam diamnya. Tak berselang lama, Kelana merasakan tangan kasar itu menyentuh pipi kirinya dan turun hingga ke bahunya. Sekarang, sosok perempuan tak berwajah itu hanya berjarak 1 langkah di depannya. Meski tak memiliki mata, tapi Kelana merasakan jika ia sedang diperhatikan dengan tatapan yang menakutkan. "Kenapa? Kenapa kamu takut denganku? Meski kalau kamu lihat aku tidak punya mata, jangan kamu pikir aku tidak bisa melihat semua gelagatmu dari tadi di sini ya," ucap sosok perempuan itu dengan nada tertawa. Seolah sedang menertawakan kondisi Kelana yang mati kutu di depannya. "Mau apa kamu datang kemari? Hutan ini berbahaya bagimu dan teman-temanmu." Kelana berusaha menggelengkan kepalanya dan menggerakkan kakinya. "Kelana, kenapa lama sekali kamu?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar keras di telinganya, disusul dengan tepukan di bahu kanannya dari belakang. Ya, ternyata itu suara Sanjaya. Sanjaya menyusulnya. Tubuh Kelana berhasil digerakkan lagi saat Sanjaya datang. Kelana lantas memutar tubuhnya, menyalakan senter yang ia bawa, lalu menarik Sanjaya agar cepat lari menjauh dari tempat itu. "Cepat-cepat pergi dari sini, Sanjaya." Apa Kelana? Kenapa kamu tiba-tiba lari begini?" tanya Sanjaya bingung. "Nanti aku jelaskan. Sekarang, menjauh dulu dari sini." Mereka berdua kemudian berlari tunggang langgang menghampiri Jafar. Melihat kedatangan Kelana dan Sanjaya dengan wajah panik dan takut, Jafar pun bingung. Lalu mencecarnya dengan pertanyaan. Apa, Kelana? Kamu lihat apa?" tanya Jafar penasaran. "Anak-anak itu. Di sana mereka tidak sendiri. Ada sosok perempuan di dekatnya. Dan apa Kelana?" sela Jafar. "Mereka gak memiliki wajah," tukas Kelana. "Jangan ngada-ngada kamu," balas Jafar. "Buat apa aku bercanda atau membohongi kalian dalam keadaan begini? Coba lihat sendiri kalau berani.
kata Kelana. Zafar sadar ada yang tidak beres dengan kedua temannya. Kelana menatap jauh ke arah tadi. Sosok perempuan itu dengan ketiga anak-anaknya kini menatap ke arahnya. Perempuan itu tertawa, menertawai ketakutan Kelana, Sanjaya dan Zafar dengan suaranya yang keras mengisi seisi hutan. "Lebih waspada dan hati-hati," ucap Kelana sembari berjalan secepat mungkin yang ia bisa. "Sebenarnya siapa dia, Kelana?" "Dia tadi yang kuceritakan. Dia bisa berpindah dari tempat lain ke tempat yang lainnya dengan cepat. Bahkan hingga tak terlihat. Waspada kalian," kata Kelana dengan nada meninggi. Karena tidak ada yang tahu dia akan muncul lagi di sebelah mana. "Berdoalah sepanjang jalan agar tetap hidup sampai kita berhasil selamat," kata Sanjaya. Kelana terus menyasak jalanan yang hampir tak terlihat di depannya. Kalaupun ia berjalan ke arah yang salah, hal itu tidak akan ia sadari karena saking tidak terlihatnya sisa jalur yang sudah mereka bertiga lewati tadi. Kelana terdiam. Ia ragu mau melangkah kemana lagi. "Aku harus jalan kemana lagi nih? Jalannya udah hampir gak kelihatan," ujar Kelana. Ia berhenti tiba-tiba. Zafar dan Sanjaya pun menyisir keadaan di sekitarnya. Tapi sepertinya hal itu percuma saja, karena tidak ada jalan atau petunjuk yang bisa mereka gunakan. "Kita harus gimana lagi nih?" ucap Zafar yang terlihat putus asa. Meratapi keadaan dan hanya berdiam di sini bukanlah solusi. Kelana mencoba tenang, menghela nafasnya berulang kali sampai benar-benar tenang. Ia kemudian memutar otaknya, diarahkannya senternya ke atas, memutarkannya ke segala arah, sambil meniup peluit yang dari awal sudah menggantung di carrier pendakiannya. "Apa yang kamu lakukan, nah?" tanya Zafar. "Sebagai sinyal SOS. Agar ada yang lihat jika ada orang yang sedang butuh pertolongan di sini. Semoga aja ada yang melihat dan mendengar." Melihat Kelana, Sanjaya dan Zafar pun mengikutinya. Sekarang mereka bertiga sama-sama mengarahkan senternya ke atas, ke segala arah, berharap ada yang melihat sinyal SOS yang mereka kirimkan. Namun, setelah beberapa menit berusaha, tanda-tanda ada orang yang menyadari keberadaan mereka bertiga belum juga ada. "Aduh, masih gak ada yang tahu ini," ujar Sanjaya. "Kita harus berbuat apa lagi, Kelana?" tanya Sanjaya. Mereka bertiga beristirahat berdekatan di dekat situ, lalu sama-sama berdoa, berharap segera mendapat petunjuk agar bisa melewati semua ini dengan selamat. Setelah saling berdoa, Kelana mengambil satu tempat di dekat situ untuknya duduk dan menetralkan pikiran-pikiran negatifnya. Tak lama, Kelana mengajak berjalan lagi. Suhu semakin dingin. Beberapa kali Zafar dan Sanjaya berteriak, berharap ada yang mendengarnya. Sementara Kelana masih fokus dengan mencari jalanan yang bisa ia tapaki di depannya. Langkahnya terus menerjang medan yang sulit itu. Mereka bertiga saling memberikan nasihat agar tetap terjaga kesadarannya dalam perjalanan. Tapi, tidak lama setelah itu, Kelana tiba-tiba saja mencium aroma wangi. Wangi? Kalian menciumnya juga?" Kelana kembali menghentikan langkahnya. Aroma wangi itu membuat Kelana merasa penasaran. "Mau ada demit lagi?" ucap Zafar. Di situasi begini, kamu bisa nggak sih lebih jaga kata-katamu?" ujar Sanjaya. Ayo. Kelana berjalan kembali. Ia mencoba abai dengan aroma itu. Tapi, tiba-tiba Kelana melihat setitik cahaya terang dari kejauhan. Kelana menyipitkan matanya, lalu menatap fokus ke tempat cahaya itu berada. Tapi, beberapa detik setelah itu, ternyata tidak hanya setitik cahaya yang ia lihat, melainkan siluet wujud manusia berdiri tak jauh dari tempatnya berdiri. Kelana menyalakan senternya, lalu menyorotkan ke arahnya. Yah, dia benar-benar ada. Kelana tidak sedang halusinasi dalam lamunannya saja.
Seorang perempuan dengan berkebaya bermotif bunga berdiri di ujung matanya. Rambutnya tergerai rapi hingga ke punggungnya. Spontan, Kelana melongo dibuatnya. Far, Jai, kalian lihat gak? Ada gadis cantik di sana. Aha, mana ada gadis cantik di hutan begini? Balas Jafar saat ia belum melihat gadis itu. Itu loh, lihat, kata Kelana sambil menuju ke tempat gadis itu berada. Kenapa bisa ada di sini? Jangan-jangan... Balas Sanjaya curiga. Kamu nggak curiga? Tanya Sanjaya. Pertolongan Allah bisa datang dari mana saja. Siapa tahu dia orang yang tinggal di desa tak jauh dari sini. Aku coba lihat ke sana dulu ya, jawab Kelana tanpa ragu. Kelana buru-buru berdiri, lalu datang menghampiri gadis itu. Namun baru 5 langkah saja, kakinya terpleset jatuh ke tanah yang lebih rendah dengan kepalanya yang mendarat ke tanah lebih dulu. Aduh, teriak Kelana. Kan, ini tanda buruk, tukas Jafar. Diam kamu, cepat bantu aku, balas Kelana. Saat sudah bangun dan kembali ke posisi semula, Kelana melanjutkan niatnya, yakni menghampiri gadis cantik di ujung penglihatannya. Sekyo, aku ke gadis itu dulu, ujar Kelana sambil menyalakan senternya. Dengan senter yang ada di tangan, Kelana melangkah cepat, kemudian menyasak rerumputan yang menghalangi di depannya. Tak jauh dari sana, ia kemudian berjalan masuk ke dalam hutan yang dimana jarak antar pohon di dalamnya tidak terlalu jauh. Semakin masuk ke dalam hutan, wujud gadis itu semakin jelas. Mbak, panggil Kelana dengan suara lantang. Perlahan, gadis itu menoleh ke arahnya. Kelana terkejut, seakan tak percaya jika dia benar-benar cantik. Kelana tak menyangka akan bertemu gadis cantik di dalam hutan belantara ini. Iya mas, kenapa? Ucap gadis itu. Suaranya lembut dan terdengar menenangkan di antara gelapnya malam di dalam hutan ini. Loh mbak, kamu ngapain di dalam hutan malam-malam begini, Mbak? Gadis berparas cantik dan manis itu melempar senyum di antara cahaya senter yang disorotkan Kelana. Tak henti-hentinya, Kelana merasa takjub dengan kecantikannya yang luar biasa. Saya mau pulang, Mas. Jawabnya dengan lembut. Mas sedang apa di sini? Tanya gadis itu. Saya hendak mendaki. Tapi saya tersesat, Mbak. Apa kalau saya diizinkan, apa saya boleh ikut pulang ke rumah jenengan? Saya tidak tahu arah jalan pulang atau jalan ke puncak, Mbak. Mas mau ikut saya pulang? Kalau diperbolehkan sih, Mbak. Jawab Kelana dengan wajah yang ingin dikasihani. Gadis itu mengangguk. Murni, panggil saya dengan nama Murni, tukasnya. Murni, bagus sekali namamu. Cocok sekali nama itu untukmu, ucap Kelana. Murni hanya membalas ucapan Kelana dengan senyuman yang terlukis di wajahnya. Sanjaya, Jafar, kemari, teriak Kelana. Mas beneran mau ikut saya pulang? Tanyanya sekali lagi. Iya toh mbak. Kami tidak tahu lagi mbak, siapa yang bisa menolong kami bertiga keluar dari hutan ini. Gak perlu mbak, cukup Murni mas. Iya Murni. Sementara aku dan kedua temanku ikut bersamamu pulang, minimal kami bisa keluar dari tempat belantara hutan ini. Tapi jalan ke rumah saya berbahaya mas. Berbahaya? Iya mas, masih mau ikut saya? Tanyanya lagi. Kelana diam sebentar, lalu berpikir. Jika Murni sebagai seorang perempuan saja bisa melewatinya, aku, Sanjaya dan Jafar pasti bisa melaluinya juga. Pikir Kelana dalam hati. Iya tenang aja mbak, kata Kelana. Tidak ada sedikit keraguan dalam benak Kelana. Baginya,
Selain cantik, gadis ini bisa ia gunakan untuk menunjukkan jalan kembali. Pulang sama dengan rumah, sama dengan kampung, dan sama dengan keluar dari hutan. Begitulah rumus di dalam otak Kelana. Lagi pula, dari tadi, ia dengan Sanjaya dan Jafar hanya menuruni bukit yang tak ketemu di mana ujungnya. Bisa jadi, tanpa mereka bertiga sadari, langkahnya sudah dekat dengan perkampungan warga yang berada di lereng lain Gunung Merbabu. Sebelum jalan, ada aturannya. Apa itu? Sebelum sampai, jangan sekali-kali melihat ke belakang ya. Hah? Kenapa begitu? Tanya Jafar, karena perkataan Murni yang kedengaran aneh. Pengen selamat kan? Tanya Murni. Pertanyaan yang singkat, namun mampu membuat Kelana, Jafar, dan Sanjaya takut saat mendengarnya. Kayaknya ada yang gak beres nih, bisik Jafar. Udahlah, kita ikut aja dulu. Yang penting, kita keluar dari ketersesatan ini dulu. Urusan lain, pikir nanti, kata Kelana. Setelah sedikit berdebat, Kelana, Jafar, dan Sanjaya pun sepakat. Mereka siap menjalankan pesan Murni. Posisinya masih sama, Kelana paling depan, diikuti Jafar dan Sanjaya berada paling belakang. Urutan ini tidak boleh dirubah posisinya saat di tengah jalan. Bagaimana mas? Tanya Murni pada Kelana. Murni jalan duluan aja, jawab Kelana. Meskipun Kelana senang saat menatap senyum yang tergambar di wajah Murni, tapi ia tidak bisa membohongi perasaannya yang merasa takut saat itu. Murni kemudian melangkah dengan cepat. Kelana pun mengikuti di belakangnya. Matanya tertuju pada belantara di depannya, dan juga Murni yang tanpa ragu melangkah di turunan yang sempit dan licin. Waktu itu, angin bertiup agak kencang. Suara-suara hewan gunung pun semakin keras kedengaran. Di titik ini, perasaan Kelana semakin terasa tidak enak. Murni, jauh nggak sih jarak rumahmu? Tanya Kelana. Ia berusaha menetralkan suasana dengan cara membangun percakapan dengan Murni. Deket mas, balas Murni. Nanti, kalau masuk hutan di depan, jangan berisik ya mas. Tahan dulu jika ingin berbicara, imbuhnya. Murni semakin mempercepat langkahnya. Kelana, Jafar, dan Sanjaya pun susah payah mengimbangi langkahnya. Kini, mereka sampai di sebuah hutan berkabut tipis yang hanya berbatasan dengan sebuah tanah yang agak lapang dari hutan sebelumnya. Suhu udara semakin dingin manakala Kelana, Jafar, dan Sanjaya tiba di sini. Beberapa kali, Kelana seperti melihat mata-mata yang memancar merah mengintip dari celah-celah pohon dan rumput liar. Gak usah dilihat mas, jalan terus aja, teriak Murni. Rame banget di sini, ucap Sanjaya. Apanya Jay? Tenang mas, teruslah lihat ke depan. Kalau kalian bebal, bisa-bisa kalian akan terjebak di sini selamanya. Teriak Murni. Apakah ini sebuah ancaman atau peringatan? Di balik parasnya yang cantik dan menawan, Murni sepertinya menyimpan sebuah cerita tentang hutan dan gunung ini. Medan kini berubah menjadi sebuah jalan setapak kecil yang diapit oleh pohon yang berjajar di kanan kirinya. Di sini, Kelana tiba-tiba saja merasakan hawa yang tak asing baginya. Bulu kuduknya pun seketika merinding dan belum tahu apa penyebabnya. Angin sesekali masih bertiup, membuat suhu dingin malam itu menusuk hingga ke tulang. Suara gemerisik daun saat tertiup angin menambah Kelana semakin merasa waspada. Sayup-sayup, Kelana mendengar sebuah suara muncul dari pepohonan di sekelilingnya. Kelana menatap ke sana, mencoba melihat apa yang ada di sana. Di situ, Kelana baru sadar jika sedari tadi di atas pohon-pohon itu banyak menggantung mayat-mayat mati yang entah apa sebabnya. Sosok-sosok pocong hitam pun kembali ia lihat berada di sekelilingnya. Bahkan,
makhluk-makhluk yang tak jelas apa bentuknya bertebaran di sana. Murni, ini jalan kemana? Kenapa gini? Kelana mulai merasa curiga. Oke, ceritanya bersambung di sini dulu ya. Lanjut nanti di part ketiga yang pasti lebih mencekam. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.